Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, firman Tuhan pada hari ini saya beri judul bertumbuh lewat ujian. Ya. Sedikit mereview apa yang saya sampaikan di bulan yang lalu bahwa tentang pencobaan yang di dalam bahasa Inggris itu ada di dalam bahasa Alkitab itu ada beberapa kata pencobaan ya. Itu ada yang bermakna sebagai godaan ya, godaan atau kalau dalam bahasa Yunani-nya peraso, itu dalam bahasa Inggrisnya itu temptation. Itu adalah dipakai sarana yang dipakai iblis untuk menghancurkan ya. Seperti itu tulis dalam Yakobus 1 ayat 13, tidak usah kita baca. Ini saya sedikit mereview apa yang saya sampaikan di bulan yang lalu, bahwa apabila seorang dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 13 itu, apabila seorang itu dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Ya, Allah itu tidak mencobai. Allah tidak punya maksud memberikan cobaan atau menawarkan godaan-godaan supaya kita jatuh di dalam dosa. Ya, tetapi Allah bermaksud adalah yang ini yang saya sampaikan bulan yang lalu tentang bagaimana kita menang ya atas pencobaan, dan hari ini saya menyampaikan bertumbuh ya lewat ujian ya. Jadi ujian yang bagian kedua dari pencobaan itu selain bermaksud godaan untuk menjatuhkan ya, tetapi bisa bermakna ujian yang dipakai atau dipilih, diizinkan oleh Tuhan untuk membangun. Ya, untuk membangun. Kita akan baca ayatnya Yakobus 1 di ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini ditulisnya pencobaan, tetapi kalau kita perhatikan ayat 3 yang merupakan kelanjutan dari ayat 2 itu dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kita hari ini akan belajar bagaimana Tuhan itu akan mengizinkan ujian terhadap iman ya, untuk kemudian menghasilkan ketekunan. Dan kalau dibaca seterusnya di ayat 3 itu ya, bahwa ketekunan itu akan memberikan buah ya yang matang ya. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana seperti apa yang saya sampaikan tadi. Judulnya adalah bertumbuh lewat ujian. Nah, kita akan melihat dulu bertumbuh ya. Ini rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu, Dia memimpin kita, memberikan kita bimbingan lewat Roh Kudus, memberikan kepada kita bimbingan lewat firman Tuhan, ya, memberikan kita juga ujian-ujian ya yang dimaksudkan Tuhan itu untuk bertumbuh, karena kehidupan setiap orang percaya itu harus Tuhan inginkan tuh mencapai kualitas pertumbuhan yang Allah sudah tetapkan. Allah ingin kita tuh terus bertumbuh ya. Bertumbuh itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 itu kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa dengan meninggalkan sikap kanak-kanak. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Inilah pertumbuhan ya, sebagaimana seorang anak sudah dari lahir ya, dari umur sehari terus sampai menjadi dewasa, itu terus mengalami yang namanya pertumbuhan ya. Dan untuk itu harus menjadi kita sebagai orang-orang, saya yakin kita semua menjadi orang-orang yang sudah dewasa, yang meninggalkan sifat kanak-kanak, karena berbeda antara sifat atau perilaku ya, atau kehidupan sebagai kanak-kanak ya, dan kehidupan
ya sebagai orang dewasa. Nah, dan kemudian kita kalau melihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-12 itu bertumbuh ke arah Kristus. Ya, pertumbuhan ini tidak asal bertumbuh ya, tetapi bertumbuh seperti apa? Bertumbuh ada patokannya, ada arahnya. Ya, ada arahnya. Kita baca Efesus 4 ayat yang ke-12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh bagaimana? Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi dengan sangat jelas ayat ini mengatakan bahwa kita itu bertumbuh di dalam kasih, ya, ada arahnya yaitu kepada Kristus, ya, yang menjadi kepala, ya. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita semua ini mengalami pertumbuhan rohani. Pertumbuhan kalau manusia jasmani kita mengalami pertumbuhan secara fisik, ya, dalam hal tinggi badan, ya, kekuatan otot-otot, ya, itu ada puncaknya, ada masanya, ya, untuk pertumbuhan itu berhenti, tidak terus bertambah tinggi terus, enggak. Ada saatnya stop, ya, entah sampai umur berapa, mungkin usia 17, 18, 19 mungkin sudah tidak bisa bertambah tinggi lagi, atau mungkin masih bisa, ya, tapi kalau sudah mungkin usia 30, 40, 50 enggak mungkin terus bertambah tinggi. Bertambah pendek mungkin iya. Karena apa? Tulang-tulangnya, ya, mengalami kemerosotan, ya, otot-ototnya, ya. Tetapi secara kedewasaan rohani kita ini akan terus bertumbuh, ya, tidak ada berhentinya, ya, bertumbuh, ya, dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Ya, pikiran, ya, dan perasaan kita harus bertumbuh seperti Kristus, mengubahkan. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran seperti apa? Kalau kita lanjut di Filipi 4 ayat 8, ya, biarlah kita itu memiliki pikiran Kristus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi dalam pikiran ini harus mengalami pertumbuhan, ya, searah atau sejalan dengan pikiran Kristus, ya. Secara manusia nggak mungkin, ya, 2 orang saja, ya, suami istri, nggak bisa akan membangun sebuah pikiran yang persis bisa sama, ya, suami istri yang udah hidup sekian puluh tahun bersama, ya, pikirannya sejalan atau sama tidak mungkin, ya, karena masing-masing, ya, punya kehendak pribadi yang kemudian melakukan apa yang diinginkan, memikirkan, ya, bahkan kita tidak tahu pikiran, ya, pasangan hidup kita sekalipun kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, ya, tetapi yang bisa terjadi adalah dari pikiran itu kemudian akan nampak buah,
ya, dari pikiran yang bertumbuh ke arah Kristus itu kemudian akan menghasilkan buah-buah, ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu ada 9 buah roh, ya, yang menjadi target yang Tuhan inginkan supaya buah-buah itu muncul. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, ya, kesetiaan, kebaikan, penguasaan diri. Nah, itu harus muncul. Dan kalau buah itu pasti nampak. Kalau dalam pikiran enggak bisa nampak, orang enggak bisa tahu, ya. Tapi harus nampak di dalam buah-buah yang kita hasilkan. Berupa karakter, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, ya, kesetiaan, ya, penguasaan diri, ya, kemurahan. Nah, itu 9 itu harusnya muncul, ya, di dalam kehidupan kita semuanya, ya, 9-9-nya. Ya, ini buah roh ini satu buah dengan 9 rasa. Kita tidak bisa pilih hanya 1-2 saja. Ya, semuanya tuh harus muncul. Dan kalau ini muncul itu menunjukkan menjadi satu indikasi bahwa pikiran, perasaan dan kehendak kita itu menjadi seperti Kristus, ya, terwujud di dalam buah-buah yang kita hasilkan. Nah, inilah pertumbuhan yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya, yang dikatakan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Ya. Secara manusia sulit untuk kita bisa memenuhi atau menghasilkan benar-benar 9 buah roh itu nyata di dalam kehidupan kita, ya. Kasih kita pun, ya, kalau dituntut kasih seperti Kristus mengasihi, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu pun sulit masih bagi kita untuk bisa menjadi betul-betul kita memiliki kesempurnaan di dalam kasih, ya. Sukacita. Ya, sukacita tentu sesuatu hal yang mudah untuk orang bersukacita. Bagaimana sukacita itu muncul? Ya, kalau dasarnya suka itu muncul, ya, hanya sekedar muncul dari perasaan kita yang senang karena kita mendapatkan sesuatu, ya, karena ada situasi kondisi yang membuat kita bisa bersukacita, ya, itu sesuatu yang masih mudah. Tetapi dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan atau Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa, bersukacita selalu, artinya di dalam segala kondisi, ya. Nah, itu tidak mudah, ya. Dalam kondisi mengalami satu musibah misalkan, ya, atau satu hal yang tidak mengenakan, ya, sulit kita untuk bisa bersukacita, ya. Damai sejahtera, ya, damai sejahtera, ya, kalau ya keadaannya semua aman-aman saja, oke, ya, semua keadaan baik-baik saja, ya, mirip dengan bersukacita. Bagaimana kita bisa damai? Bagaimana kita bisa tenang? Ya, ketika keadaan tidak baik-baik saja, ya. Dan kemudian kesabaran. Ujian kesabaran ini juga sangat-sangat tidak mudah. Nah, bagaimana kita mencapai kesabaran seperti Kristus? Ya, kita benar-benar menjadi orang yang sabar seperti Kristus. Ya, kesabaran, kemudian kelemah lembutan, bagaimana memiliki hati yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut, sikap tindak tanduk kita lemah lembut, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan semuanya itu, ya, kebaikan, bagaimana kita memiliki kebaikan seperti Kristus, ya, kesetiaan, bagaimana kita setia sampai mati seperti Kristus, ya, kemudian kelemah lembutan, penguasaan diri. Bagaimana kita memiliki penguasaan diri yang betul-betul seperti Kristus. Dan mari kita tanamkan, ya, di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Saya harus, ya, berbuahkan 9 karakter seperti Kristus. Ya, tidak sekedar kasih, tidak sekedar sukacita, tidak sekedar damai sejahtera, ya, tidak sekedar kesabaran, tidak sekedar kemurahan, ya,
Kita tidak sekedar kebaikan, ya, tidak sekedar kesetiaan, tidak sekedar kelemah lembutan, tidak sekedar penguasaan diri, tapi sampai ke semuanya 9 buah roh itu sama seperti Kristus. Nah, itu yang Tuhan inginkan untuk kita bertumbuh ke arah situ. Nah, untuk bertumbuh ke arah situ ada ujian yang harus dilewati. Tanpa ujian nggak mungkin mencapai posisi atau level seperti itu. Ya, anak sekolah saja dari kelas 1, ya, kelas 2 sampai perguruan tinggi untuk mencapai next level, ya, untuk mencapai tingkat berikutnya. Ada ujian, ada ulangan-ulangan. Ya, itu tidak dimaksudkan untuk membuat anak-anak atau mahasiswa atau siswa itu membuat mereka susah, ya, untuk membuat mereka enggak nyaman, tidak. Tapi harus melalui itu untuk next level. Kalau tidak bisa. Ya, tidak bisa mencapai next level. Ya, memang sekarang di tingkat 9 tahun pendidikan itu dan tidak ada istilah tidak naik. Jadi tidak ada anak kelas 1 tidak naik, kelas 2 tidak naik, tidak ada. Memang semua wajib belajar, ya, 9 tahun bahkan sekarang sampai 12 tahun, ya, itu mereka bisa terus naik kelas. Tapi bagaimana dengan kualitasnya? Ya, tapi di perguruan tinggi nggak bisa, ya. Bisa gagal 1 semester, bisa gagal 2 semester, ya. Kalau gagal terus bisa di DO, ya. Karena apa? Tidak memenuhi standar yang ditetapkan, ya. Jadi ujian ini adalah sarana atau alat atau cara, ya, untuk mengetahui kualitas sampai standar kualitas terbaik. Nah, pernah saya singgung bahwa sebuah produk sebelum dilempar ke pasaran, dia harus melalui satu fase yang namanya quality control. Ya, ada bagian quality control, entah itu makanan, entah itu produk berupa barang-barang, melewati quality control sudah layak atau tidak untuk dilempar ke pasaran, ya. Dan itu melewati satu pengujian. Nah, kita melewati ujian, ya, untuk mencapai kualitas yang terbaik, dan itu sebuah proses, ya, tidak satu kali, ya. Ya, kalau satu barang mau dilempar, satu produksi barang mau dilempar ke pasaran, ya cukup dilihat satu kali. Kalau belum lolos, ya tidak dilempar ke pasaran. Ya mungkin harus dibuat bagaimana dibuat lagi sampai memenuhi kualitas, memenuhi standar yang ditentukan. Dan itu berupa ujian demi ujian di dalam kehidupan kita. Ya, ujian demi ujian. Setiap orang percaya, ya, akan mengalami itu, dan Allah akan pakai, ya, semua masalah-masalah, ya, untuk menarik kita itu justru lebih dekat dan lebih serupa dengannya, karena tadi arah pertumbuhannya ke arah Kristus yang adalah kepala, ya. Maka Allah akan pakai berbagai macam cara bagaimana, ya, supaya kita ini serupa dengannya, ya. Dan kita harus percayai bahwa semua masalah adalah kesempatan untuk membangun kualitas rohani. Ya. Kita menghadapi masalah, ya, mungkin masalah itu datang dari orang lain, ya, dari orang lain yang bikin masalah dengan kita, ya. Kita mungkin benar-benar tidak salah, ya, kita disalahi, kita difitnah, ya, kita diperlakukan tidak adil. Ya, mari kita melihat bahwa semua masalah itu adalah kesempatan untuk membangun kualitas rohani kehidupan kita, ya. Rick Warren, ya, mengatakan di dalam buku Purpose Driven Life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, dia mengatakan semakin sulit masalah, semakin besar potensi untuk membangun otot-otot rohani dan moral kita. Ya, jadi semakin sulit masalah itu makin latihan. Kalau latihan itu kan masih seseorang atlet misalkan dia harus berlatih, ya. Itu latihannya untuk mencapai kualitas, dan tentu latihan bebannya makin lama makin kuat, ya. Kalau Doni ini nggak tahu kalau kamu fitness itu sudah seberapa kilo kuat ngangkat barber itu. Berapa? 80. Kalau saya 10 kilo berat.
Nah, kenapa? Dia latihan terus. Nggak tahu terus apa enggak, hanya di statusnya terus. Terus ya. Latihan bubar, di statusnya pasang. Latihan supaya apa? Otot-ototnya ini kuat. Ya, kalau nggak gitu nggak mungkin bisa menghasilkan otot-otot rohani. Kita punya umpamakan kehidupan kita ini ya seperti kehidupan kita secara jasmani ya, butuh kekuatan fisik untuk berlatih, untuk dilatih ya dengan fitness, dengan nge-gym ya. Kalau sudah usia saya cukup di rumah saja ya, cukup di rumah saja latihan olahraga yang dipilih itu latihan olahraga untuk lansia. Nah, itu ya. Tapi itu butuh ya bagi tubuh kita ya secara fisik sampai usia seberapapun kita butuh kecuali orang itu sudah tergeletak, sudah nggak bisa apa-apa ya apa boleh buat, tapi selama kita masih bisa bergerak harus kita bergerak ya, sekalipun udah usia berapa, saya sekarang sudah 68 tahun nggak kerasa ya, 2 tahun lagi 70 ya. Nah, otot-otot kita juga tetap harus dilatih ya, supaya kita masih memiliki kekuatan secara fisik. Dengan kehidupan rohani pun juga gitu ya, semakin sulit masalah, semakin besar potensi untuk membangun otot-otot rohani dan moral kita. Roma 5 ayat yang ketiga. Roma 5 ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan apa? Tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, dan kalau dilanjutkan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan ya, karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita ya. Kita sampai pada pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang baik yang menjadi kenyataan pada akhirnya setelah kita dikatakan melewati kesengsaraan, dan kesengsaraan itu kemudian menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan pada akhirnya ya, endingnya adalah menjadi kenyataan bahwa kita akan menjadi orang-orang yang layak ya mendapatkan mahkota kehidupan kelak ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan kelak ya, kita akan diadili bukan untuk dibuang, bukan untuk dihukum ya, tetapi untuk dianugerahi mahkota kehidupan sesuai dengan tingkat kelulusan kita masing-masing. Pastinya beda ya, mahkotanya kita nanti dengan mahkotanya Petrus yang disalib dengan kepala di bawah, dengan Rasul Paulus yang juga mati karena aniaya, tentu berbeda kemuliaannya, mahkotanya tentu berbeda. Tetapi ya, setiap kita harus terus berusaha berjuang mempertahankan bagaimana terus kita ini ya mencapai ya satu kondisi secara rohani, mencapai level yang Tuhan itu kehendaki ya. Jadi kita harus terus berlatih ya supaya otot-otot rohani kuah kita lewat masalah. Apapun penyebabnya ya, tidak ada masalah yang terjadi tanpa seizin Allah, dan semua sudah Dia saring dan Dia bermaksud menggunakan untuk kebaikan, sekalipun iblis akan ikut berusaha untuk mendatangkan keburukan. Kalau kita lihat contohnya Ayub, iblis datang untuk mencobai Ayub, diizinkan oleh Tuhan. Ya, pertama diizinkan oleh Tuhan, tapi ada batasnya, ya, harta. Ya, setelah itu, ya, mau kamu masih melindungi tubuhnya, oke, silahkan tubuhnya, tapi nyawanya jangan. Ya, jadi ada ujian-ujian, ya, itu semuanya untuk membuat kita mencapai level berikutnya itu seizin Allah. Allah tidak mungkin mengizinkan ya sesuatu yang untuk menghancurkan. Ya, Tuhan memagari Ayub. Ya, iblis protes, ya engkau memagari, coba tubuhnya, silakan tubuhnya, tapi nyawanya jangan. Ya, dan Ayub menghadapi ujian habis-habisan, baik dari harta, ya, yang sekaligus yang istri yang tidak setia kepadanya, ya kemudian
dari sahabat-sahabat yang bermaksud menghibur, kemudian bagaimana mereka menghakimi, ya, sampai tubuhnya mengalami luka-luka dari kepala sampai ujung kakinya, ya, sampai kepada akhirnya dia lolos, ya. Nah, iblis selalu berusaha untuk ketika kita menghadapi masalah dan kita harus melihat bahwa ini adalah ujian saya, ya. Jadi jangan sampai kita rugi. Kita sudah kena masalah, kita tidak dapat dampak positifnya, ya. Setiap masalah itu kita percayai tadi adalah terjadi pasti dengan seizin Tuhan dan semua sudah Dia saring. Berarti apa yang kita hadapi saat ini adalah seizin Tuhan untuk, ya, membuat kita mengalami lulus, ya, di dalam satu hal, ya. Walaupun iblis berusaha bagaimana supaya kita jatuh, bagaimana iblis mencobai Yesus supaya jatuh ke dalam dosa, ya, Tuhan izinkan, ya, bahwa Roh Kudus yang membawa Yesus itu, ya, untuk dicobai, ya. Dan kita melihat bagaimana kemudian iblis itu berusaha menimbulkan banyak hal, ya. Apa yang menjadi ujian dalam perjalanan hidup kita? Kita lihat kesengsaraan, yang pasti ada kesengsaraan. Yesaya 48 ayat 10 mengatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ya, Ayub 23 ayat 1 dan ayat 2, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini pernyataan Ayub. Dia menyadari, ya, bahwa ia yang menguji semua masalah yang dihadapi dengan begitu berat, ya. Kita semua tidak kuat menghadapi ujian seperti Ayub, ya. Ayub ini menjadi satu pilihan Tuhan memang, dan kisahnya tercatat sampai hari ini bagaimana dia lulus, ya, dari ujian yang begitu berat. Ya, kita mungkin tidak mampu, ya, untuk bisa seperti Ayub. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai apa? Sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya, jangan heran, nanti pada akhirnya gereja Tuhan akan menghadapi ujian akhir zaman. Ya, saat-saat ini pun mulai, ya, kita banyak belajar sudah tentang akhir zaman, ya, bagaimana saat ini sudah zaman yang akhir dan gereja akan mengalami ujian, ya. Entah apa, kita kalau melihat sekarang, ya, di sini, ya, kita masih aman-aman saja, ya. Vanuel sering upload gitu, ya, bagaimana di daerah-daerah yang mengalami aniaya yang luar biasa, ya, yang mengalami ailnya yang luar biasa di daerah Sudan, di daerah Pakistan, di daerah-daerah bagaimana orang-orang percaya, ya, ada yang sampai harus dibunuh, ya, yang harus mati, ya, dan itu adalah ujian dan kita harus siap menghadapi seperti itu. Ya, seperti tadi ada nyanyian, kadang saya nyanyikan nyanyian tadi itu agak takut, Tuhan bisa enggak Tuhan kalau tubuhku diremukkan, ya, kalau tubuhku diremukkan terus jiwaku jiwaku dikoyak. Duh, saya kadang bayangkan, Tuhan, tubuhku diremukkan gimana nih ya Tuhan. Ya, kadang-kadang mau nyanyi-nyanyian tuh takut gitu, ya. Nah, tapi harus kalau kita percaya itu fakta yang Tuhan katakan seperti 1 Petrus tadi mengatakan, ya, jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jangan heran, ya. Karena untuk membuktikan kemurnian iman kita harus lewat ujian. Nggak bisa nggak lewat ujian, ya. Nggak bisa. Jadi setiap masalah di dalam hidup kita, saya yakin setiap kita saat ini, apapun kita saat ini, semua pasti punya paling tidak satu masalah, ya. Yakin punya satu masalah. Ada yang sama sekali tidak punya masalah, ya. Coba ada yang tidak punya masalah, tidak, aman, ya. Anak-anak baik-baik semua, menantu baik-baik semua, mertua baik semua, orang tua baik-baik, ya. Pekerjaan lancar, ya.
hubungan dengan orang lancar, tidak ada musuh. Ya. Satu saat mungkin, tapi ada satu saat pasti mengalami ujian. Ya, yakin? Terima itu semua. Ya, nanti kita lihat ya bagian berikutnya. Ya, dan ada berbagai hal memang tentang Allah. Ya, ada berbagai hal tentang Allah yang tidak bisa dipelajari dengan cara lain kecuali dengan penderitaan. Paham ya? Ada berbagai hal ya yang tentang Allah ya kita tuh tidak akan bisa mempelajari dia kalau tidak lewat penderitaan. Ya. Bagaimana kita bisa mengatakan seperti pujian itu, tubuhku rela diremukkan, jiwaku rela dikoyakkan. Bagaimana kalau itu tidak lewat penderitaan? Ya, Yesus sudah mengalaminya. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa di kayu salib. Ya. Tubuhnya mengalami kesakitan. Saya kadang kalau suruh nonton film tentang penyaliban Yesus tidak bisa, ya tidak tega gitu, tidak tahan gitu ya. Bagaimana ngelihat tangan dipaku, ya kadang kita kena pisau sedikit saja sudah sakitnya luar biasa ya. Kenapa orang operasi itu harus dibius total? Kalau tidak dibius total, nggak tahan, dikerat. Tubuhnya ya dibedah pakai pisau bedah ya harus dibius total ya supaya tidak ngerasain apa-apa ya karena tidak mungkin ya bisa dilewati. Nah kita juga kalau kita menghadapi seperti itu ya kita yakini bahwa semuanya itu nantinya akan mendatangkan kebaikan ya akan mendatangkan kebaikan ya banyak hal ya tadi lewat kesengsaraan yang dijelaskan tadi ya tidak ada hal yang bisa ada berbagai hal yang tentang Tuhan yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain kecuali dengan penderitaan. Nah kemudian itu tentang penderitaan ya penderitaan bisa secara fisik sampai secara mental ya secara kejiwaan sampai mengalami bagaimana kita mengalami kesusahan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara kejiwaan kita ya. Kemudian bagaimana kita diuji juga untuk melepaskan apa yang dimiliki dan dikasihi. Itu ujian. Kita contoh nyata adalah Abraham mendapatkan menanti anak 25 tahun ya dapat anak ya, kemudian Tuhan berfirman persembahkan untuk aku. Ya, Allah tidak kasih tahu, nanti akan disediakan, nanti anakmu tidak jadi mati. Tuhan tidak kasih tahu itu, persembahkan bawa ke Gunung Moria ya untuk dipersembahkan. Abraham jalani itu. Ya, nah bagaimana dengan kita? Nah, bisakah ya kita melepaskan ya sesuatu yang kita cintai ya jangankan anak ya harta saja untuk kita bisa berkorban untuk kita yang disebut di dalam 9 buah roh itu memiliki kebaikan memiliki kemurahan hati ya untuk berbagi dengan sesama ya, yang membutuhkan ya untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan ya apakah kita memiliki kerelaan hati ya untuk melepaskan ya Tuhan pasti tahu kemampuan kita. Tidak mungkin seperti Ayub yang habis semuanya dalam sekejap. Ya. Ayub itu hartanya habis ya bukan untuk sesuatu yang bisa membangun ya untuk dibuat menjadi sesuatu ya dia habis saja ya dia rampas orang harta ternaknya semua dirampas orang ya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita ya, harus memiliki hati yang tidak terikat ya, dengan apapun yang kita miliki kecuali Yesus. Ya, karena itu beberapa kali saya katakan jangan jadikan Yesus itu nomor 1. Ya, karena kalau nomor 1 nanti ada nomor 2 dan nomor 2 itu nanti satu saat bisa menggeser yang nomor 1. Ya. Jangan jadikan Yesus nomor 1, tapi jadikan Yesus satu-satunya, the only one. Ya, the only one. Yesus cuma satu-satunya. Ya. Bagaimana dengan keluarga? Kalau kita punya Yesus, ya Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan kita keluarga yang baik. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Yesus satu aja cukup untuk semuanya. Jadi hanya Yesus di dalam hati kita. Ya.
hanya Dia di dalam hati kita. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang boleh menggeser ya itu semua ya. Dan itu tidak bisa, mungkin tidak bisa kita akan mengalami seperti itu kalau kita tidak melepaskan semuanya ya. Memang kita punya hak kepemilikan ya atas harta kita ya. Kalau kita punya deposito di bank ya, kita punya surat kepemilikan. Kalau kita punya rumah, kita punya sertifikat kepemilikan ya. Nah, tetapi bagaimana kita tidak terikat ya, itu kalau memang Tuhan izinkan ya, itu semua hilang ya, untuk menguji bagaimana keterikatan kita ya dengan hal itu ya. Ya kita harus bagaimana kita bersikap ya. Kita marah sama Tuhan, kita menggerutu, kita bersungut-sungut ya, atau kita rela melepaskannya ya. Entahkah itu karena orang yang berbuat jahat ya, entahkah itu kalau Tuhan suruh kita untuk seperti Tuhan suruh Abraham, persembahkan untuk Tuhan ya, persembahkan hartamu ya untuk pekerjaan Tuhan ya. Sedikit saya singgung lagi, pekerjaan Tuhan di tempat ini ya butuh biaya. Sekolah itu sangat-sangat masih sudah berapa tahun sekolah ini ya, 20 tahun, ada 20 tahun ya, lebih ya, atau 19 atau 2004 ya, 2000 ya, kalau 2004 20 tahun lebih, sampai sekarang tidak bisa mandiri ya. Butuh disubsidi dari kas gereja dan cukup besar subsidinya ya, untuk bisa itu saja. Kalau dipikirkan ya, gaji guru-guru itu ya sebetulnya ya kurang ya. Jangan dibandingkan ya dengan guru-guru honorer ya, yang sebulan cuma dapat 300.000 ya. Nah itu sangat-sangat tidak layak gitu. Ya, tapi Tuhan ingin bagaimana guru-guru itu juga memiliki kesejahteraan di dalam keluarganya ya. Kita pasti berusaha, tapi itu tidak bisa, harus disubsidi dari mana ya? Dari kita semua. Apakah kita punya beban ya? Hanya beberapa orang yang punya komitmen untuk setiap bulan memberikan bagi untuk sekolah ya. Tidak banyak dari seluruh jemaat ini ya. Satu bulan total ya paling 2-3 juta cuman ya, padahal kebutuhan untuk sekolah itu kita subsidi sampai lebih dari 22 juta. 22 juta dulu 25, akhirnya sekolah coba 22 ya. 22 juta harus masuk ke sekolah itu ya. Jadi bagaimana kita memiliki kerelaan hati untuk bisa melepaskan ya, melepaskan itu semua. Harta milik kita ini, harta ini yang menjadi hal yang paling sulit, karena itulah Tuhan bilang jangan bertuhankan dua, Tuhan dan mamon ya, karena mamon ini yang bisa menggeser, sangat-sangat mudah menggeser posisinya Tuhan ya. Karena itu tidak boleh ya ada mamon di dalam hati kita. Mamon ini dewa uang ya. Tidak boleh ada mamon di dalam hati kita. Hanya Yesus ya. Kalau kita percaya bahwa kita ini hanya Yesus ya, maka Yesus minta apapun kita akan rela memberikan. Ya, di hati Yesus hanya ada Bapa di surga. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, ketika Bapa itu minta ya, kamu harus minum cawan ini, Yesus masih menawar, kalau boleh biar cawan ini lalu Tuhan. Ya, tidak sanggup untuk melakukan sampai naik ke Kalvari, disalibkan. Ya, bukan penderitaan fisiknya, tapi bagaimana dia yang anak Allah, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia menghambakan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah taat, ya, bahkan taat sampai mati. Karena itulah Allah sangat meninggikan dia. Dalam surat Filipi katakan, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena ia rela memberikan semuanya, kemuliaannya, ya, hubungannya dengan Bapa, dia rela. Nah itu harus bagaimana kita memiliki hati seperti itu, ya, rela melepaskan semuanya. Kalau Tuhan minta, ya. Atau kalau kita, mungkin Tuhan tidak akan berbicara seperti Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham, bawa anakmu ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Ya, Tuhan mungkin tidak berbicara ya
kepada kita secara audible gitu, secara terdengar, ayo. Tapi kalau kita punya hati yang melekat dengan Tuhan, hati yang sejalan dengan hatinya Tuhan, kita akan tahu, kita akan ngerti ya apa yang Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan berkat, mendapatkan cuan yang banyak, ya, nanti kita tahu ya kalau hati kita bukan tidak ada mamon ya di dalam hati kita akan tahu apa hatinya Tuhan ya untuk ini ya. Karena semuanya itu ya kalau jadi kita jadikan satu harta milik yang kita pertahankan mati-matian, mati, ditinggalkan semuanya, tidak dibawa ya. Walaupun kita di dalam peti mati itu dikasih apapun ya, tidak akan ada gunanya ya. Tidak ada gunanya kecuali ketika kita masih hidup ini kita berikan semuanya ya. Mari kita memiliki hati seperti itu. Kemudian Tuhan akan menguji kita juga lewat sesama ya. Amsal 27 ayat yang ke-17. Amsal 27 ayat yang ke-17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, jadi dengan sesama kita itu belajar kesabaran, kesetiaan tadi, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kejujuran, keadilan dan sebagainya. Lewat sesama inilah kita akan terbentuk. Ya, tanpa ada orang lain yang sesama kita, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang berkomunitas ya, berbagai macam komunitas kita ya. Nah, kalau ada sesama ya yang memfitnah kita, bagaimana kita belajar mengampuni ya? Kalau tidak ada orang yang menyakiti kita, ya bagaimana kita teruji kesabaran kita ya? Tapi jangan kita berpikir gini, saya akan menajamkan sesama saya mau menajamkan sesama saya, teman saya si A si B, saya akan tajamkan dia. Artinya dengan sengaja ya, dengan sengaja memfitnah dan sebagainya. Bagaimana nanti hasilnya? Kita bukan Tuhan ya. Kalau kita bersikap seperti itu dengan sengaja, kita berurusan dengan Tuhan ya. Kita berurusan dengan Tuhan ya. Tuhan pakai ya seperti Yesus harus mati di kayu salib. Tapi kan harus ada yang membuat dia mati ya. Harus ada keputusan yang membuat dia mati ya. Dari Yudas yang menjual ya, kemudian sampai Pilatus juga yang memutuskan ya. Oke, ya terserah kamu ya. Ya. Ada orang-orang yang menyebabkan Yesus itu sampai mati. Ada yang memaku tangannya, ada yang menusuk lambungnya, ada yang membuat mahkota duri ya. Ya mereka itu semua Yesus tidak melihatnya sebagai musuh. Bahkan Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka. Nah mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Ya. Tapi mereka yang berbuat seperti itu, mereka berurusan dengan Tuhan. Ya. Orang-orang Yahudi yang berteriak, salibkan dia. Biar darahnya tertanggung atas kami. Ya, dia harus mengalami apa yang dari Tuhan. Ya. Dia mengalami. Jadi kalau ada dua orang berselisih, bertengkar, berkonflik, ya, makanya Tuhan bilang dua-duanya itu salah. Ya. Tapi kalau kita menjadikan itu sebagai satu hal yang bagaimana kita belajar lewat itu, kita bisa mengampuni dia. Ya, masih setelah konflik selesai konflik itu atau hal yang manusiawi lah yang masih lumrah. Tapi setelah itu bagaimana kita bisa meminta maaf karena kita pasti juga ada salahnya. Karena kalau ada dua orang bermasalah di dalam 1 Korintus 6 dikatakan dua-duanya salah. Ya, tidak bisa satu. Andainya satu orang saja mengalah. Di dalam 1 Korintus 6 dikatakan pasti tidak ada masalah. Ya. Dan kalau kita berkonflik dengan siapa saja, bagaimana kita ya bisa belajar untuk lolos ya dari ujian kesabaran. Bagaimana kita lolos dari ujian untuk kita bisa mengampuni. Ya, dan ada banyak berbagai hal yang Tuhan izinkan, kekuasaan, ya kekayaan, ya itu semua bisa menjadi sarana Allah untuk menguji kita. Nah bagian yang berikutnya di bagian yang terakhir itu bagaimana Allah itu turut bekerja. Ini yang
menjadi kekuatan kita, bahwa Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah itu turut bekerja. Umumnya ayat ini sangat populer, saya yakin kita semua tahu ayat ini ya. Nah, umumnya orang itu punya pengharapan, umumnya punya pengharapan manusia itu didasarkan pada cara berpikirnya, cara bagaimana dia berharap, berkhayal, membangun ilusi, atau sekedar optimis ya. Tetapi kalau di ayat ini mari kita belajar meneliti ayat ini lebih dalam ya. Dikatakan kita tahu ya. Nah, kita tahu sekarang, tahu di sini adalah tahu dengan sadar, dan kita melihat bukan sekedar berharap, tapi kita tahu pasti ya. Ya memang kita berharap, tapi kita tahu pasti bahwa harapan kita itu ya pasti ada sesuatu yang baik ya. Dan dikatakan kita tahu sekarang ya bahwa Allah turut bekerja dan seterusnya. Ada satu pribadi dan Dia perancang agung di balik semua kehidupan manusia dan segala sesuatu di alam semesta ini ya, Dia atur dan yang tidak pernah salah ya. Jadi ada bahwa Allah turut bekerja, ada satu pribadi ya, dia adalah pribadi yang berkuasa, yang berdaulat, berhikmat, penuh kasih, penuh kemurahan dan sebagainya ya. Itu kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalamnya ya, turut bekerja berarti bekerja bersama-sama dengan kita ya, di dalam kehidupan kita, dan ada di dalam dan kita ada di dalam rencananya Allah ya. Bukan karena bukan karena nasib hidup kita ini, bukan karena keberuntungan atau kesialan, waduh sial ini dapat masalah, tidak ya, tetapi ada Allah yang turut bekerja di dalam setiap proses kehidupan kita, entahkah itu peristiwa sepele atau peristiwa yang kita menghadapi masalah yang besar, Allah turut bekerja ya. Ini sebuah kepastian ya, sebuah kepastian, bukan hanya menjadi harapan kita ya. Dan dikatakan mendatangkan kebaikan ya, bukan berarti semuanya baik-baik saja. Loh, ini masalah kok masa kebaikan? Ya justru itu ya, akan mendatangkan kebaikan. Ya, jadi bukan setiap masalah bukan setiap hidup kita ini ya semuanya adalah baik seperti yang diinginkan. Ya, banyak hal-hal yang buruk yang harus kita hadapi, tapi Allah mengolahnya menjadi baik. Ya, banyak hal yang tidak enak, ya, susahan, sakitan dan sebagainya. Tapi Allah bisa mengolahnya itu menjadi sesuatu yang baik. Dan dikatakan bagi mereka yang mengasihi, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi janji ini tidak untuk semua orang ya, untuk kita orang anak Tuhan, untuk kita orang-orang percaya. Dia memberikan janji ini, Dia turut bekerja dan endingnya mendatangkan kebaikan ya. Jadi ini harus kita pegang betul ya, bahwa setiap apapun yang kita hadapi, kita menghadapi masalah, mari kita izinkan ya, namanya Tuhan mau turut bekerja. Jangan kita pusing sendiri, jangan kita bertindak semau kita sendiri, mencari keputusan-keputusan sendiri, tapi libatkan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dengan saya menghadapi masalah ini Tuhan ya. Kalau keputusan sesaat ya, dengan emosi, dengan ini kita bisa salah mengambil keputusan. Tapi ketika kita melibatkan Allah, ya kita percaya ya Tuhan akan turut bekerja bersama-sama. Bahkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bisa diaminkan ayat ini? Kita bisa menanggungnya apapun masalah itu. Karena apa? Ya, karena Allah tidak menguji kita lebih dari kekuatan kita. Jadi semua ujian yang kita hadapi
pasti kita dapat menanggungnya. Asalkan kita izinkan Allah itu izinkan Allah itu turut bekerja. Kita nurut kemauannya Tuhan. Ya, ketika kita disakiti, nurut kemauannya Tuhan, sabar, jangan balas. Ya, kita nurut. Ya, kalau kita difitnah, ya kita tidak membalas. Ya, sabar, menurut, mengampuni. Nah, ketika kita mengizinkan, ya Allah turut bekerja dan kita mengikuti itu semuanya, maka yakinlah ya bahwa ujian itu bisa kita tanggung dan Tuhan menyediakan jalan keluar. Ya, Lukas 22 ayat 31 sampai ke 32, Yesus berdoa untuk Petrus supaya imannya jangan gugur. Yesus tahu iblis akan menampi Petrus, ya, akan mencobai Petrus supaya Petrus ini jatuh, ya. Dan Petrus jatuh, ya. Tapi Yesus tahu itu. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah bilang sama Petrus, iblis akan menampi kamu. Tetapi aku berdoa untuk kamu. Ya, jadi Allah Yesus itu turut bekerja. Ya, kalau dia mau membuat hal itu tidak terjadi, bisa saja. Allah bisa membuat Yusuf tidak sampai masuk penjara. Allah bisa membuat Daniel tidak sampai masuk gua singa. Allah bisa membuat Sadrak, Mesak, Abednego tidak sampai masuk ke dalam dapur api. Ya, tapi Allah izinkan masuk dan Allah ada di situ. Ya, kita lihat kisahnya, ya bagaimana Sadrak, Mesak 3 orang. Loh, ada yang melihat kok 4 orang. Ya, kalau Daniel tidak diceritakan seperti itu. Tapi bagaimana mulut singa yang sudah dibiarkan berhari-hari tidak makan itu semua terkatup, tidak mencederai bahkan Daniel. Jadi Bapak Ibu, itulah Allah turut bekerja. Nah, itu butuh kesediaan kita untuk mengizinkan Allah turut bekerja. Ya, kalau kita mengatasinya semua sendiri, panik sendiri, ya, memutuskan sendiri, cari jalan keluar sendiri, kita bisa salah, ya, kita bisa terpuruk. Ya, kita bisa jatuh dalam keputusasaan, ya, kita bisa jatuh di dalam sampai ada orang yang bunuh diri. Karena apa? Karena jatuh di dalam keputusasaan yang merasa sudah tidak ada jalan keluar. Ya, jadi mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak lulus. Sangat tidak ada alasan karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Inilah kekristenan, bahwa Allah itu Yesus rela mati. Supaya apa? Supaya tirai bayi suci itu terbelah dan kita bisa bersekutu dengan Bapa. Kita bisa dengan datang kepadanya, ya, tanpa rasa takut, ya, dan bahkan dia mau berdiam di dalam hati kita karena dia sudah menguduskan hati kita ini dari segala macam dosa dan pencemaran lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia sudah menjadikan kita ini layak, ya, untuk hati kita ini untuk ditinggali bersama dia. Ya, ayat terakhir Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, saudara-saudaraku, ini kelanjutan dari ayat yang kita baca pertama tadi, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Ya, jadi ini ujian iman. Pencobaan-pencobaan yang dikatakan di ayat di atasnya itu adalah ujian iman. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi, mari kita baca bersama-sama, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Mari Bapak Ibu, pegang janji Tuhan ini, tak berada di jalannya Tuhan, lewati semua ujian demi ujian, dan kita nanti akan sampai terus next level terus sampai mencapai kesempurnaan seperti Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin.